Darussalam talang betutu, yang dak galak jawab salam tandonyo buntu. Buah tomat di samping sumur, yang jawab salamnya nanti semangat, aku doa ke panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, galak-galak panjang umur. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala man nasakha dinhu adyanal kafarati wat talihin, wa ala alihi wa sahbihi alladhi kanu bitamassuki saritis salihin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kita semua diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai malam keberapa malam ini? 22. Kita masih diberi kesehatan, kita sama-sama masih bisa berpuasa. Bu, berapa hari lagi lebaran, Bu? Lebih kurang 8 hari lagi. Alhamdulillah. Tidak lupa sama-sama kita panjatkan salam dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapat syafaatnya dan kita istiqomah di jalan Islam yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita sudah masuk di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Nabi bersabda di dalam hadisnya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal asru, apabila masuk di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya dengan sedikit tidur, wa aiqadha ahlahu, dan membangun keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Muttafaqun alaih. Beliau bapak-bapak, ibu-ibu, di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini tambah semangat untuk melaksanakan ibadah, terutama qiyamul lail. Kenapa? Karena di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini ada namanya malam kemuliaan yang lebih baik daripada malam-malam yang lainnya. Di dalam Al-Quran dikatakan, apa bunyinya? Wa ma adraka ma lailatul qadar, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di awal Ramadan jamaahnya penuh, bahkan sampai ke teras-teras masjid. Coba di 10 terakhir jamaah kita maju, tapi sopnya yang maju, jamaahnya entah kemana. Banyak mungkin di mall sibuk cari baju lebaran, banyak yang di jalan-jalan sibuk mau mudik, bahkan banyak sibuk di rumah buat kue ini, buat kue itu. Benar atau salah seperti itu? Salah. Karena Nabi di 10 terakhir ini dia bukan sibuk yang lain, tapi dia malah sibuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Rasulullah di 10 terakhir beliau beriktikaf di masjid.
Menyendiri di masjid, apa tujuannya? Untuk mendekatkan kepada Allah. Qiyamul lail. Malak sholat tahajud, baca zikir. Malak baca zikir, baca Al-Quran, dan seterusnya untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai penghujung bulan suci Ramadan. Karena ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dikatakan oleh Nabi dan para ulama, malam Lailatul Qadar itu akan jatuh di malam 10 terakhir, di malam yang ganjil. Hitunglah, satu sudah lewat malam kemarin, malam 21, malam 23, 25, 27, sampai malam 29. Apa kelebihannya di malam Lailatul Qadar itu? Para malaikat semuanya turun disuruh Allah melihat siapa yang betul-betul mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Kata Allah, catat, dan apapun permintaannya dikabulkan, semua hajat-hajatnya, baik pun hajat dunia maupun hajat akhirat. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru pengantar, Bu. Jadi judul kita pada malam hari ini, 5 nilai-nilai Ramadan yang dapat kita ambil. Yang pertama, Ramadan ini mengajarkan kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini harus kita tanamkan Bapak Ibu di dalam hati kita. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, jangankan yang halal, jangankan yang haram, yang halal pun takut asal kita telan Bapak Ibu. Sekarang sangat miris sekali. Manusia sekarang sangat miris sekali. Banyak ingin memperkaya dirinya dengan menghalalkan segala cara. Na'udzubillah. Karena takut kepada Allah itulah yang menjauhkan kita daripada siksa api neraka. Coba Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan ini, siang hari kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Bahkan makanan kita itu halal, ada di rumah. Istri suami yang kita nikahi itu halal. Adakah yang berani melakukannya ketika di bulan suci Ramadan? Tidak ada. Karena apa? Sudah ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Ramadan ini mengajarkan kita apa? Peduli kepada orang lain. Nabi mengatakan di dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu, hatta yuhibbu li akhi, sampai kamu mencintai saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, seperti kamu mencintai sendiri. Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan tidak sedikit orang membiasakan dirinya untuk berbagi. Sering kita lewat di jalan, masih banyak yang pengemis, pemulung. Jangan kita senang dengan diri kita sendiri, sedangkan tetangga kita masih banyak kelaparan, makan susah. Anak yatim tidak pernah kita peduli, jangan. Karena Ramadan ini menanamkan rasa kita dan merasakan perasaan orang lain. Oh, siang hari kita tidak makan, tidak minum, gini rasanya lapar. Kalau kita tidak makan apa-apa, seperti inilah yang dirasakan orang miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Ramadan ini Bapak Ibu mengajarkan kita untuk apa? Melatih kita sabar. Bu, sabar. Sabar itu bukan hanya kita diuji oleh Allah, bukan hanya kita ditimpa musibah, bala dan lain sebagainya, tidak. Sabar menjalankan ibadah perlu sabar.
Coba kalau siang hari pengen tadarus dan khotam sebelum 17 Ramadan, baru baca 2 ayat ngantuk. Ibu-ibu pengajian subuh-subuh, ada temannya yang belum lancar baca Al-Quran, mulai ribut. Imamnya yang lambat mulai nyumpah imam, ngapola disuruh imam itu. Maka ibadah harus sabar, baca Al-Quran, zikir, sholat, qiyamul lail. Kalau kita sabar, apa yang kita lakukan itu akan menjadi ringan. Coba kalau kita tidak sabar, gelisah, emosi, marah, ujungnya tidak ikhlas. Kemudian sabar juga kita menjauhi maksiat, harus sabar. Lihat tetangga siang hari enggak puasa, lihat tetangga masih membuka aurat, lihat teman masih mengambil hak orang lain. Harus sabar. Dengan apa? Sabar kita tidak melakukan. Syukur-syukur kita bisa mengingatkan orang lain. Kemudian Bapak Ibu sabar juga dalam menghadapi ujian Allah. Manusia ini pasti diuji Bapak Ibu. Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan teman kerja, dan lain sebagainya, semuanya diuji. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang yang sabar itu, sungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Keempat Bapak Ibu, Ramadan ini mengajarkan kita apa? Memakmurkan masjid. Coba kita lihat. Di bulan suci Ramadan kajian banyak, baca Al-Quran dan lain sebagainya, semuanya banyak. Bahkan setiap ketika azan ramai banyak datang ke masjid. Di luar bulan suci Ramadan sama, kita pertahankan untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Karena sholat berjamaah itu Bapak Ibu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sendiri. Kata Nabi apa? Sholatul jamaah afdalu min sholatil fazi bisab'ina wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Sangat besar Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, Ramadan ini mengajarkan kita apa? Untuk senantiasa menyambung silaturahim. Bahkan dari awal Ramadan, ya, malaikat Jibril mendoakan dan diaminkan oleh Rasulullah. Kalau kata malaikat Jibril, ya Allah, tidak usah diterima ibadah puasa seseorang kalau dia tidak teguran dengan orang tuanya. Teguran kalau orang tua sudah meninggal, ziarah dan doakan. Kedua, ya Allah, tidak usah diterima puasa seseorang yang tidak teguran dengan suaminya. Perbaiki. Ya Allah, tidak usah diterima puasa seseorang kalau dia tidak teguran dengan tetangganya. Ayo, di bulan Ramadan ini tidak ada lagi kita saling benci, saling musuhan. Buanglah jauh-jauh Bu. Kalau masih dendam, apalagi sama laki dewe, jangan, kaget masih butuh tuh lagi. Ya, bermaaf-maafan. Karena kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah menyambung silaturahim. Di hadis yang lain, ittaqullaha wasilu arhamakum. Bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Jalan-jalan ke Kertapati lewat Sungai Musi,
ceramah kami cukup dulu sampai di sini. Lain kali kita sambung lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.